make all the demons quiet. Yeah, we were. Hari ini kita akan belajar tentang transmisi otomatis, dan hari ini sudah datang instruktur dari industri dari Satria Motor, yaitu Mas Galih, akan mengajarkan kepada para peserta pelatihan bagaimana cara untuk service point kendaraan atau unit transmisi otomatis. Kita akan lihat bagaimana proses pembelajarannya. Roller, puli, kampas ganda, PRCVT, per sentri, apalagi? Bislight. Sing diane ding opo kuwi? Ora tau ngerti, ya kan? Apalagi? Sudah? Apakah hanya itu? Nah, puli sendiri nanti akan ada beberapa bagian. Ada yang namanya kolar. Oh, sidik-sidik Mas. Sidik ngerti apa sidik sing ora? Ya kan? Nah, oke. Karena di situ ada satu unit yang dibongkar, nanti akan saya jelaskan nama-nama bagiannya per bagian. Satu. Yang kedua fungsinya, yang ketiga cara kerja. Nanti yang terakhir adalah service point-nya. So, partnya yang ini ketika service harus diapakan, perlakuannya, perawatannya harus bagaimana. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yang pertama ada di bagian primary shift atau puli primer. Di bagian puli primer nanti ada beberapa lagi bagiannya. Ini kurang lebih ini nanti ada ring, ada nomornya. Terus yang bagian yang kedua itu ada di secondary shift atau puli secondary, puli kedua. Nih bagiannya ada di sini, termasuk ada ini, ada nomornya. Ini ya. Terus ada penghubungnya, penghubung puli primer dan puli sekunder. Itu ada apa namanya? Panel. Ini penghubungnya. Ya. Terus ada satu bagian lagi yaitu apa? Kick starter yang biasanya nempel di cover si PT. Ya, ada di sini. Tapi ini lepasan ya. Part-partnya Kickstarter ada nggak? Ada. Oke, kalau ada minta tolong disiapkan. Ada yang namanya Fishlight, ada roller, ya kan? Ada puli. Puli sendiri di bagian primer ada dua macam. Yang pertama ada primary fixed shift atau apa? Puli apa? Fix apa? Tetap. Puli tetap. Artinya apa? Dia di tengahnya di sini ada splint atau apa? Alur. Alurnya ini nanti dia masuk di bagian apa? Nek sing primer krek as apa bandul, apalagi istilahnya krek as, bandul. Malah tekan rasio. Crankshaft, ya kan? Ini puli tetap, dia ikut bergerak atau berputar berdasarkan perputaran crankshaft atau krek as atau bandul. Nih, terus yang kedua ada ini primary sliding shift. Sliding bergerak apa? Geser. Nih, di primary sliding shift di sini ada beberapa bagian lagi. Yang selanjutnya ada apa nih? Namanya busing atau kolar. Nih, itu kolar hijau ya. Mungkin kolor nanti ya. Oke, ada kolar, di sini ada pulinya. Di dalam puli sliding, di dalamnya ini ada apa? Ini seal. Ya, seal. Tapi tidak semua ada sealnya. Karena ketika nanti dengan bongkar apa yang unit Honda Vario itu tidak ada. Ya. Terus ada apa?
ini rumah roller. Rumah roller. Ah, rollernya sih yang di rollernya yang ini. Roller. Nih, tempatnya di sini. Nih. Ada yang tahu fungsi roller? Apa? Cek tak takon sing wis di bengkelmu. Iya, Pak. Yo kan mau apa Joko siji so bentenan lho ya. Engko lah jatah. Fungsi roller apa, Mas? Mas siapa tadi? Menit. Mas Munib. Apa? Oh, Mas. Wis tahu bongkar metik to, Mas? Belum tahu. Ya wis, tak takon sing kene. Fungsi roller apa, Mas? Sing penting ya. Ini wis mewakili semuanya. Mewakili apa? Bingung. Tahu, namanya ini apa? Roller tahu. Fungsi dari roller adalah sebagai pemberat. Nama lengkapnya ini adalah weight roller atau roll pemberat. Makanya ada gram-gram. Ya, makanya karena di sini kaitannya dengan pemberat, ini ada ukurannya. Ukurannya berdasarkan apa? Gram atau timbangan nih. Ada macam-macam, ono sing 6 gram, 7 gram dan sebagainya. Kalau standar itu setiap unit punya speknya beda-beda juga. Ini podo-podo vario karbu, vario injeksi pun antara yang 125, 110 ya beda-beda juga kan, dari rollernya. Fungsinya ini adalah pemberat. Nah, ini roller adalah yang mengatur. Nantinya namanya percepatan. Ya, beda ya, kecepatan dan percepatan. Nek kecepatan iki sing ngepe? Banter, Pak. Nah, bantere, motore ya kan. Tapi percepatannya adalah ini. Pada pemberatnya ini. Yang mengatur dengan apa? Nanti istilahnya dengan gaya sentrifugal. Tahu gaya sentrifugal? Kayak zaman SD mesti wis ngerti. Apa? Apa? Gaya sentrifugal itu yang seperti apa wis ini? Lempar, lontar. Oke. Jadi ketika panjenengan punya sebuah apa namanya? Bandul. Ya. Pemberat di bawah, jenengan pakai tali wis nganggo iki. Apa-apa. Ketika jenengan punya ini misalkan pemberat ya. Saya jadikan contoh enggak apa-apa. Ketika ini diputar, Satu. ya, putarannya semakin tinggi, pemberatnya akan semakin keluar. Sentrifugal seperti itu. Nih. Nah, jadi wet roller ini rumahnya kan di sini. Dia punya sudut kemiringan pada rumahnya. Ya. Ini punya sudut kemiringan. Bentuknya apa nek ngene iki? Cekung ya? Cekung. Nih. Jeglong, nah, bener. Bahasa paling keren sedunia jeglong. Ketika di sini roller ditempatkan di sini, ya, ada putaran mesin. Putaran mesin tadi yang ikut berputar apa? Primary, fix atau puli tetap. Sedangkan di sini ada lawannya. Nih. Ya, nebanya kan begini ya? Ya. Posisi di awal, ya, di sini ada tutupnya. Tutup roller namanya apa ini? Ada yang tahu? Namanya adalah cam. Nah, yang tadi disampaikan fish light adalah yang ini, atomnya 3 ini adalah fish light. Ini. Ya, ini tutup roller. Dia juga punya sudut kemiringan. Nah, ketika di awal sebelum jalan, ya, ini kekencangan ini. Ganjilnya dicopot nih. Nah, ketika sebelum jalan, posisi roller berada di paling dalam, paling jero. Nah, ketika dia berputar oleh putaran mesin krek as tadi, dia semakin lama akan bergerak keluar. Nih, bergerak keluar. Ketika dia bergerak keluar, ini akan mendorong apa? Camnya. Nah, karena camnya di belakang, paling belakang, ini ya apa? Krek as ya, paling pojok ya. Ini berarti apa? Camnya tetap. Ketika ini didorong, yang akan bergerak adalah slidingnya. Ya enggak? Kimonnya tetap neng gini.
Ketika muter terus terdorong, rollernya mau bergerak keluar, ini tetap yang akan terdorong keluar adalah slidingnya, puli geraknya, puli gesernya. Nah, karena ini bergerak keluar, tadinya seperti ini, ya kan? Ada pergerakan apa? Pada panbel. Yang tadinya berada di tengah-tengah, paling bawah ya, sudut atau diameter paling kecil pada puli. Ya, diameter paling kecil pada puli. Ketika ini didorong, slidingnya dia akan bergerak pada diameter paling besar, paling luar. Nih, ini prinsipnya sama dengan transmisi manual. Sudah bongkar mesin ya? Sudah bongkar transmisi? Sudah. Bisa membedakan transmisi gigi 1, 2, 3, 4. Kok meneng wae kabeh? Bisa? So tenan pura. Nah, ojo ragu-ragu. Ketika bisa, bisa. Ini. Ketika panjenengan sudah bisa membedakan perbandingan gigi 1, 2, 3, 4, jenengan lihat dari apanya? Jumlah mata gigi. Selain itu, besar kecilnya diameter. Ini sama. Gigi 1 pada transmisi manual, primernya lebih kecil apa lebih besar? Lebih. Primer itu ada fungsinya adalah sebagai penggerak. Ini primary driven gearnya pada gigi 1 itu lebih kecil atau lebih besar dari gigi 2, 3, 4? Besar. Primer penggeraknya lebih kecil. Nah, paling gampang dicontohke meneh di sepeda ontel yang federal itu ya. Ketika jenengan mau jalan tanjakan, gigi yang depan kan dicari yang paling kecil, yang di belakang yang paling besar. Tujuannya ben apa? Enteng. Nih, sama di sini. Jadi ketika buat awalan dibutuhkan gigi primer atau puli primer dengan diameter paling kecil. Semakin tinggi RPM atau putaran mesin, ada pergerakan geser keluar karena dorongan dari apa? Roller. Semakin besar pada putaran paling tinggi, dia akan mentok pulinya, ya kan? Mentok, diameternya ada di paling luar. Gigi E nganggo sing paling gede. Nah, ini yang menentukan apa? Percepatannya yang di depan. Ini adalah puli penggerak. Ini. Prinsip dasarnya kurang lebih seperti itu. Terus nantinya ini akan dihubungkan oleh panbel kemana? Secondary shift atau puli sekunder. Ini nanti tempatnya di sini. Di awal dia akan berada pada diameter paling besar. Ketika dia yang di depan ditarik oleh dorongan ini, ya kan? Ini semakin ketarik ke depan, pergerakannya yang puli sekunder semakin mengecil diameter pulinya. Ini semakin ke tengah, dia diameternya semakin kecil. Kecepatannya semakin tinggi. Nah, percepatan itu adalah perpindahan. Perpindahan apa? Diameter puli dari mulai kecil semakin besar, nanti dari besar ke kecil lagi. Itu adalah percepatan. Namanya perbandingan percepatan. Di transmisi manual pun juga sama percepatannya, karena akan bisa terbaca atau terlihat dengan gigi primer misalnya 13, 35. Terus ada secondary. Ada di apa? Bahasanya biasanya bahasa bengkelnya apa? Gigi ronsel ya? Gigi kopling. Ya, gigi ronsel. Itu hitungannya berapa? Depan 22, belakang misalnya 60. Terus nanti ada gear belakangnya berapa? Bisa terlihat, terbaca. Oh, ini ketika RPM 1000, 2000, 3000, kecepatannya berapa akan terbaca sebenarnya. Karena ada perhitungannya. Saya kelingan Mas kali.
Ada perhitungannya. Gigi siji iki kudune digaske mentok RPM-nya 10.000 misalnya. Kecepatannya maksimal di berapa akan terlihat, terbaca. Begitupun di sini. Ini. Semakin kecil diameter puli primer, buat akselerasi atau angkatan lebih ringan. Nih. Semakin besar, semakin berat. Padha wae ketika jenengan punya motor manual, gawe ngangkat kok persneling telu. Yo, kabutan. Ini pun juga yang akan terjadi. Nah, pergerakan dari roller ini berdasarkan apa tadi? Putaran mesin, RPM pada mesin. Nih. Jadi ketika jenengan pakai buka gas dengan RPM rendah, dia sudah jalan, ya. Unit motornya sudah jalan, misalnya untuk jalan itu nanti kurang lebih seharusnya 2000 RPM itu sudah jalan untuk motor matic. 1500 minimal. Itu pun ketika sudah ada modifikasi. Kalau standar rata-rata 2000 RPM baru jalan. Kenapa 2000 RPM? Nah, ini nanti kaitannya dengan selanjutnya dari puli sekunder. Kenapa? Di puli sekunder di sini ada yang namanya klat. Ngerti klat? Apa? Kopling. Mana koplingnya? Kopling dari transmisi otomatis mana? Ternyata transmisi otomatis pun ada koplingnya. Koplingnya adalah kopling otomatis juga. Prinsip kerjanya sentrifugal. Di sini ada namanya kampas ganda atau plat carrier bahasanya. Kalau jenengan nanti di buku di PDF yang dikirim di grup, nanti namanya ada di sini ada plat carrier. Di sini ada 3 kampas. Tadi disebutkan kampas ganda. Ini kampas ganda ini disebut ketika di unit motor dengan transmisi semi otomatis. Kenapa kok ganda? Ada 2 kampas kan? Ya, kampas kopling dan kampas sentrifugal. Ini. Nah, berbeda nggak kampas kopling di unit matic dengan yang terendam oli? Bedanya nggak ada olinya. Satu. Yang kedua, ada lagi nggak selain itu? Permukaan kampasnya lebih lebar. Ada lagi nggak? Jumlahnya bagaimana? Kalau yang pakai transmisi nggak otomatis lebih banyak. Kampasnya lebih banyak. Oke. Ada lagi? Nah, perbedaannya itu hanya ada pada kampasnya saja. Apa? Ketika di sini transmisi otomatis atau matic CVT, kampasnya dia lebih rata kayak kampas rem. Tapi coba panjenengan lihat, kalau jenengan kemarin bongkar kopling dengan transmisi yang kopling yang terendam oli, di sini pasti akan ada alur. Ya enggak? Bedanya cuman itu. Jumlahnya yang saya tahu sejauh ini cuma 3 rata-rata setiap motor jumlah kampasnya. Untuk kampas sentrifugal ya. Prinsip kerjanya sama. Apa? Sentrifugal tadi, ketika ada putaran mesin dia akan bergerak semakin ke luar. Ini. Jadi ketika putaran mesinnya semakin tinggi, kampas ini akan bergerak semakin keluar. Dia akan mengunci pada siapa? Namanya mangkok. Nih, dia posisinya ada di sini. Nah, ini kan ada celahnya ya. Ketika putaran mesin semakin tinggi, kampas ini akan mengunci pada mangkok. Karena apa? Gaya sentrifugal atau momen puntir atau apa lagi? Ini. Tadi dia akan bergerak keluar atau mengunci penuh pada mangkok ini mulai 1500 RPM sampai 1800. Dan dia benar-benar akan mengunci di 2500. Jadi ini benar-benar ngunci set. Kenapa kok ada
50%, 70% sampai 100% menguncinya, pasti akan ada gesekan awal. Sama ketika panjenengan yang rem belakangnya tromol, apakah ketika dipidak langsung mandek? Enggak. Ini juga terjadi pada ini. Karena apa? Ketika dia mulai bergerak keluar, ya, gesekan di awal, untuk mengangkat bebannya dia juga berat. Pasti akan ada gesekan. Nah, makanya di situ benar-benar dia akan mengopel atau membuka penuh, mengunci penuh pada mangkok itu pada 2500 RPM. Ini untuk rata-rata. Rata-rata maksudnya semua pabrikan ya. Saya tidak menyebut ABC, tapi untuk rata-rata. Karena ada yang sampai 3000 juga. Tapi rata-rata di 2500. Ini. Jadi 1500 RPM ya wis melaku. Tapi masih ada selipnya. Ketika boncengan atau bebannya lebih berat, jenengan pasti akan butuh RPM lebih tinggi lagi buat jalan. Itu. Ini kurang lebih apa? Fungsi dari puli. Nah, terus di sini ada per. Ada yang tahu fungsinya dari per ini? Mau ono sing menyampaikan nama bagian ada persivity. Persivity itu yang mana? Menurut tadi yang menyampaikan tinggi. Oke. Kalau yang di sini juga ada per. Ini per apa? Per sentrifugal. Nah, fungsi dari per sentrifugal itu adalah mengembalikan apa? Ketika RPM-nya mulai turun, jenengan mulai ngelorot gas, ya, dia akan kembali apa? Nutup meneh dari apa? Tarian pernya. Dan dia akan bergerak keluar lagi ketika apa? RPM-nya dinaikkan lagi. Nah, dan per ini pun kadang-kadang jenengan pernah melihat bobot per sentrifugal itu berapa RPM? Pernah dengar? Pernah. Itu kira-kira yang membedakan apa? Bukaannya. Ini. Misalkan di situ tertulis 1500 RPM. Berarti dia kampas ini baru akan mulai terbuka di 1500 RPM. 2000 RPM dia akan terbuka pada 2000 RPM. Nih, fungsi dari per sentrifugal. Nanti kaitannya dengan servisnya juga. Terus selanjutnya ada apa? Per tadi dibilang apa? Per CVT. Ini. Per CVT atau per secondary fungsinya untuk apa? Untuk membuka dan menutup puli. Boleh, ada lagi. Nih. Kerjanya puli seperti ini. Buka, megar, lingkup ya. Nih, kerjanya seperti ini. Megari puli berdasarkan apa? Tarikan dari fan belt, ya kan? Ketika di sini RPM-nya semakin tinggi, didorong oleh roller, sliding shift-nya primer dia menyempit, ini bergerak ke luar, di yang belakang ketarik. Tapi ketika RPM-nya diturunkan, ya kan? Ini mulai. Apakah dia akan kembali ke sana lagi? Enggak. Nah, yang mengembalikan dia ke posisi semula atau rollernya di posisi paling kecil itu adalah apa? Per CVT ini yang mengembalikan. Dari apa? Dari tekanan. Ketika pernya RPM-nya diturunkan, ya, RPM diturunkan, di sini akan tertekan. Walaupun ketika naik pun ini pasti tertekan juga. Tapi ketika diturunkan kan tidak ada beban dari depan. Ya, ketika di depan tidak ada beban, bebannya cuma yang di belakang. Ini terdorong ke bawah terus, ya kan? Ini fan belt ketarik mundur. Karena fan belt ketarik mundur, nah, Eki. Nah, di kelompok masing-masing ada minta saja. Penggaris. Nah, minta tolong salah satu ya rasa kabeh. Yang pertama roller. Rusak roller piye? Peang. Nah. Kemakan, peang.
kemakan gini Mas. Koyo pil. Oh. Nek kemakan kan berarti bosone padha karo ketel. Ausnya adalah dia di sini terkikis. Nih, kepangan mau, emplok ini berarti ya kepangan. Nih. Dia terkikis. Kenapa terkikis? Dia hanya akan terkikis pada satu bagian. Ini. Tidak sepenuhnya dia berkurang. Kenapa? Karena saya ngerti enggak? Ngapa kok roller ini rusaknya dia hanya terkikis satu bagian? Nggak ngerti? Jangan pasti menemukan, misalkan yang sudah ngerti ini nek rusak toh. Ning sebabnya ngopo ora ngerti? Sebabnya apa? Gerakan dari roller tidak akan orang gelinding ini Mas. Dia tidak gelinding. Tapi apa? Geser. Nah, karena dia bergeser, gesekannya seperti ini, dua tempat yang akan kemakan. Nah, sing aus loro, omahe karo rollere. Sing terkikis. Salah satu contoh ini. Dia di sini ada bekasnya kan ya. Yang aus kan kelihatan. Bekas dari gesekannya dengan roller. Nah, iki anyar urung ketok anune biasanya ya. Ada dua tempat. Rumah dan rollernya. Ini. Ketika di sini sudah apa bahasanya Mas? Peyang. Nah, kalau peyang mau. Ketika di sini sudah peyang, tapi belum sampai di tengahnya, pada kuningannya, bisa dipasang lagi nggak? Bisa. Dengan cara, nah, walik. Misalkan mau peyangnya di sebelah sini, ya, jangan ditaruh bawah lagi. Jangan langsung dikenakin sing gesekan gini meneh, tapi di atas. Ini sebenarnya bisa reko-reko meneh mau bengkel ya kan. Tujuannya ben ngopo? Ben ngirit. Ben sing peyang mengko pindah. Nek peyang meneh selagi urung kena kuwi diputer meneh. Nih. Saremuke ya, saremuke pokoke. Ini adalah perawatan atau servisnya. Untuk meminimalisir peyang atau rusak atau ausnya pada ini, ketika servis ini harus dilakukan pembersihan pada rumah roller ini. Dengan apa? Bersihkannya bensin. Sepakat? Ya. Dibersihkan dulu pakai bensin boleh. Nanti disemprot dengan udara bertekanan. Nek rada kompresor piye? Sebuli. Nih. Dan nantinya sebelum dipasang harus benar-benar dipastikan bersih dengan menggunakan mesin. Semua bagian. Jumlah roller ada berapa? 6. Ini. Untuk motor-motor baik itu cc-nya 100, 150, 200 masih saya lihat rata-rata menggunakan 6 roller. Ora tambah oke enggak. Cuman ukurannya yang lebih besar. Pul ini lebih gede dan sebagainya. Ini cc semakin besar seperti itu. Nih, roller dan rumahnya, perawatan yang pertama. Yang kedua, poin pengecekan pada puli sliding itu ada di permukaan pulinya. Kenapa menggunakan misar baja? Nah, kerataan. Nih. Karena ketika di sini sudah mulai rusak, bahasanya apa? Jeglong. Nah, jeglong mau meneh. Nah, ini pasti ada yang nah, kalau diraba pun begini juga kelihatan sebenarnya. Nah, bergelombang. Nah, nih bergelombang. Nah, ketika di sini sudah bergelombang, mempengaruhi nggak nanti dengan percepatannya? Pengaruh. Ini pengaruh. Rusaknya puli itu ada di situ. Yang terutama puli yang tetap itu karena gelombangnya. Yang puli sekunder, sliding itu yang pertama pada gelombang permukaan, yang kedua rumah roller, yang ketiga ada di bushing atau kolarnya. Permukaan antara kolar dan rumahnya. Karena di sini ada gesekan terus-menerus. Kebetulan di sini sebagai contoh ada silnya.
Kalau yang ada silnya, ya di dalamnya di sini pasti ada namanya apa? Sini dulu nih. Lakre tidak ada. Vaselin, stenpad, pemeneh grease, pemeneh. Ngarani vaselin, stand gemuk. Nah, gemuk ki lemu. Ya. Nih. Fungsi dari vaselin atau stenpad, apa gemuk atau grease itu adalah sebagai apa? Pelumas untuk meminimalisir gesekan antara kolar dengan puli. Kenapa? Ketika di sini rusak, kolar di sini akan kocak. Dia akan kocak. Kocak, gokil, kan? Ini. Jadi, ketika dia di sini sudah ada oblak atau kocak tadi, efeknya apa? Akan terjadi noise. Ngerti noise pura? Berisik. Nah, berisik. Berisiknya hampir sama dengan ketika jenengan nanti menganalisa pada piston atau stang. Karena akan berbunyi, buka gasnya reketek. Nah, padahal penyakitnya di nih. Jadi hati-hati ketika menganalisa pada motor metik. Nih, pada kolar atau busing dan juga rumahnya. Ketika di sini ada grease atau vaselinnya, pasti ada vaselin khusus. Nih, yang punya bengkel sudah punya spare part ya pasti, titik-titik lah. Untuk Yamaha itu ketika beli grease atau vaselin punya Yamaha itu ada dua pasti, dua wadah. Itu ada yang buat khusus puli primer dan puli sekunder, akan berbeda. Kenapa? Lebih pekat atau lebih kental sing primer. Kenapa lebih kental yang primer? Tingkat panasnya lebih tinggi pada puli primer karena dia berkaitan terus langsung dengan apa? Krek as. Sedangkan puli sekunder dia hanya terhubung dengan pan, walaupun juga tetap panas. Karena apa? Bidang dudukannya pun jadi satu dengan yang di depan, ya kan? Tapi kan lebih rendah panasnya. Nih, jadi tidak boleh terbalik. Boleh nggak ini dikasih vaselin atau stenpad atau grease sak-sake? Sing padha karo di melumasi komtir atau laker itu boleh enggak? Enggak. Kenapa? Kok enggak boleh? Lebih cepat mencair. Grease atau vaselin yang mencair tadi keluar melalui dinding sil, nyiprat neng gone puli. Nek nyiprat neng gone puli ana panbel dadi iso lip. Itu yang tidak boleh. Ini. Jadi grease hanya boleh ada di dalam, tidak boleh sampai keluar. Kalau sampai keluar ya pasti ada kerusakan. Apa? Yang pertama bisa pada sil, yang kedua ada pada kolar atau busingnya, yang ketiga ada pada kualitas grease-nya. Karena sudah sangat lama atau terlalu lama tidak diganti, semakin encer ini bisa keluar juga. Salah satu contoh seperti ini, ketika keluar terjadi selip pada fan belt, bekas panas atau selipnya akan menimbulkan gosong pada seperti ini. Jadi gosong. Ini efek sampingnya. Jadi ketika servis, poinnya pada puli primer ya harus dibersihkan. Satu, roller kubang bensin mau boleh nggak? Boleh. Roller camnya harus bersih. Terus puli tetap ataupun puli geser atau slidingnya bersih kabeh, bener-bener bersih ya. Baru nanti termasuk yang di dalamnya kalau ada silnya, grease-nya dibersihkan, ganti. Nih, ganti. Ya. Kalau sudah diganti, ya di sini sudah semua. Sebelum dipasang dipastikan permukaan puli yang bersinggungan dengan panbel. Ya. Karakter dari bahan bakar, baik itu ungkung jenengan nganggo bensin, power talit, apa, pasti mengandung minyak kan. Nah, diulangi lagi membersihkan pada bagian ini. Kudu nganggo lap sing kering dan juga bersih.
jangan pakai lap yang tadi sudah digunakan bau bensin ataupun vaselin. Percuma, dadak dilapi meneh ngopo ya kan, malah tambah melinyit. Akan menimbulkan apa? Tambah selip. Masa bar di servis ikine malah jadi selip. Ya kan? Harus diulangi menggunakan lap yang benar-benar baru bersih. Yang recommended buat membersihkan ini sebenarnya alkohol. Paling murah juga. Kenapa alkohol? Minyak akan luntur ketika dia dapat sentuhan dari alkohol. Ini kimia ya. Ini tidak akan menyatu, pasti akan berpisah. Ini disemprot pakai alkohol, misalnya beli alkohol yang 70% di apotek itu, dikasih wadah parfum biasanya, disemprotkan, dilapi pakai majun atau pakai tisu boleh, itu lebih bersih dan itu lebih direkomendasikan. Iya, dinding yang bersentuhan dengan panbel, baik sliding ataupun fixnya. Nih, itu di bagian primary. Yang kedua di bagian secondary sekarang. Nah, sebelum ke secondary, poin pengecekan pada panbel. Ada yang motornya sudah pernah ganti panbel? Pernah. Kenapa kok diganti? Pedot. Kenemenen nek pedot barang ngene. Retak. Aus. Garing. Emang kudune telat. Tergantung dompetnya sing duwe. Nih. Ketika masih baru seperti ini peringatan saja di awal benernya. Walaupun sebenarnya secara servis harus ganti. Tapi ketika yang punya belum mau ganti, dipasang lagi gimana? Ya ora apa-apa. Paling mengko resikonya pedot gatal. Itu resiko Jadi ketika itu tidak mau diganti ya wes dipasang lagi nggak masalah. Cuman harus dibersihkan tetepan. Anggresi panbel gimana? Nah, kalau jenengan tadi punya alkohol, semprot wes red kabeh dilapi yang bersih. Selain pakai alkohol, nah misalkan ya tidak ada alkohol, dicuci pakai sabun boleh. Yang disarankan yang mengandung deterjen. Aku rarek nyebut merek ya. Mengko malah darani endorse ya. Nah, yang mengandung deterjen. Nih, kenapa mengandung deterjen? Deterjen lebih mudah ngangkat kotoran di sini dan lebih keset. Nih, lebih keset. Oke, ini poin perawatan pada ini. Yang kedua, dari bentuk yang di luar. Ini. Untuk standar setiap motor, ketebalan panbelnya punya spek masing-masing. Limitnya itu adalah 1 mili dari ukuran standar. Misalnya contoh, punya Mio itu 18,2 mili kandeli. Limitnya berarti 17,2 ketebalannya. Kenapa? Ketebalan ini nanti mempengaruhi diameter puli ketika dia melakukan percepatan. Kok iso? Dia semakin menipis, dia di awal di sini akan semakin mengecil. Ya enggak? Ini saya tipis, ini berarti iso saya mlebu meneh. Ya kan? Nantinya untuk akselerasi pasti lebih enteng atau berat. Tak baleni. Ketika jenengan tadi buat ngangkat, gigi yang di depan lebih kecil itu lebih ringan atau berat? Lebih ringan. Mesti luwih enteng. Motor kok saya penak, angkatannya luwih enteng. Tapi top speednya berkurang. Ya. Karena apa? Ketika seharusnya dia mentok pada diameter paling luar, ini juga tidak bisa, paling lebih. Top speednya berkurang, tapi angkatannya lebih Ini efek ketika panbelnya sudah mulai keausan. Ini. Nek orang apal ukurannya, jadi kan bisa lihat. Di sini biasanya ada bahasa apa ya? Bahasa bengkel paling gaul ki jambul. Mekrok karo jambul sedulure ya.
Ya. Nah, tonggone malahan RT toh. Nah, di sini akan apa? Kasar permukaannya dan di sini akan terlihat. Ya. Pakeroknya akan terlihat. Ini. Nah, ketika di sini sudah sampai seperti itu, ya wis. Pasti kecepatan atau percepatannya akan berbeda dengan ukuran standarnya. Ini. Ketebalan fan belt berarti juga mempengaruhi percepatan. Selain apa tadi? Roller. Oh ya, tadi yang belum kemiringan dari puli. Ini sudut kemiringan dari puli di sini juga mempengaruhi percepatan. Semakin dia arahnya ke tegak lurus 90 derajat, ya, semakin dia tegak lurus, percepatannya dia semakin berat perpindahannya. Jadi munggahi fan belt saya abot. Ini baik digunakan untuk rute-rute area pegunungan. Apa sing seneng buka tutup gas, tator ya kan. Buka gas munggul karepe kualik syukur-syukur ya kan. Jadi sudutnya semakin dia mendekati ke 90 derajat, dia percepatannya naiknya semakin berat. Sudutnya dia semakin landai, menjauhi 90 derajat, dia apa? Semakin ringan pergerakannya dia ke atasnya untuk fan. Ini. Oke, mengenai sudut ini. Karena apa? Nanti kayaknya dengan tadi urusan penak kuramoe ini juga bisa dimodif sudutnya. Walaupun ya rada lumayan negatif biasanya. Selain ganti roller. Nih, tapi sebelum masuk ke situ kita yang standar dulu, point service ya. Terus tadi sudah sampai apa? Fan belt. Sekarang puli sekunder. Pembersihannya sama dengan puli primer. Menggunakan bensin boleh. Nih, cuman untuk semua motor unit di puli sekunder di sini ada namanya apa? Grease juga di dalamnya sini. Karena apa? Di puli sekunder ini ada dua juga. Yang pertama, secondary fixed shift atau puli tetap pada sekunder dan puli geser. Tapi gesernya dia tidak ke samping seperti pada puli primer. Nah, puli primer dia cuma ke samping tok. Di sini tidak ada alurnya. Dia bebas. Tapi kalau di sini ada alurnya. Ini alurnya pun dia miring. Ya, dia miring. Ora jajar dengan apa? Porosnya. Nah, alurnya ini namanya torsi cam. Nah, alur ini namanya torsi cam. Ada 3. Nih, kenapa dibuat miring? Nah, itu tak takon. Kok ora digawe lurus ngono wae? Ada yang tahu nggak? Ngopo kok digawe? Sesuai namanya, ini adalah torsi cam. Torsi ya tahu nggak? Tenaga. Ini dari sudut kemiringan ini, ya, ini akan memperlambat pergerakan dari megari puli. Dia kan gerakannya searah putaran mesin ya kan? Ini berarti ke kanan gerakannya. Ketika gerakannya ke kanan, dia akan ketarik fan belt, ya kan? Padahal dia dipaksa harus apa? Megar. Nenek ini ditarik maju, ini kan nggak megar. Tapi dia dipaksa naik. Dia akan bergerak apa? Gerakan dia naiknya itu berat. Nah, semakin berat pergeseran ini, tenaga pada motor akan semakin besar juga. Nih, jadi sudut kemiringan torsi cam juga mempengaruhi tenaga juga. Selain berat roller, sudut kemiringan pada puli itu juga mempengaruhi. Nih, ketika jenengan beli Alfa Market dengan merek-merek racing macam-macam ya, pasti sudut-sudutnya ini berbeda dengan yang standar. Bahkan bentuknya pun ada yang berbeda. Ada yang tidak tegak lurus seperti ini, ada yang agak melengkung. Nah, torsi camnya melengkung seperti ini. Itu juga ada.
Nih, tergantung fungsinya, peruntukannya untuk apa. Kalau yang melengkung seperti ini biasanya diperuntukkan untuk yang khusus langsung di RPM tinggi, treknya lurus atau treknya ringan. Ini. Tapi kalau yang miring ini dipergunakan untuk yang treknya berat, misalnya pegunungan, tanjakan ataupun buat GTX. Tahu GTX ya? Trek atau trabas. Ini peruntukannya untuk seperti itu. Oke. Nah, poin perawatan di sini torsi cam atau torsi tenaga cam untuk tenaganya. Di sini ada grease atau vaselinnya. Ini sama juga harus dibersihkan. Nah, di dalamnya ini ada 3, namanya pin atau unsur pin. Di sini ada 3. Ini bisa dilepas. Ini tangan sini. Nah, pada pin ini juga bisa terjadi kerusakan. Rusak kok pin kok rusak. Nih. Nah. Oke. Kerusakan yang terjadi pada torsi cam itu ada beberapa tempat. Yang pertama, pada alurnya ini sendiri. Ini akan biasanya jeglong, keruak ini. Nah, efeknya apa ketika di sini terjadi keruak? Ketika jenengan digas, ya, RPM-nya dia akan cenderung cepat naik. Tapi ketika di tengah-tengah, biasanya akan nyendal, kayak ngeget, del. Nah, ini terjadi pada ini. Kenapa? Pinnya nyantol nih nggone keruakane mau sih. Nah, untuk lepas dari situ kan berat. Nah, ketika bisa RPM-nya semakin tinggi, tekanannya semakin besar, dia muncule kayak dincalke. Ngeget. Nah, itu efek dari ketika di sini sampai aus rusaknya seperti itu. Nah, yang kedua, ausnya ini bisa timbul karena apa? Satu, pelumasannya kurang. Yang kedua, karena poros pinnya ya, sudah terlalu longgar. Jadi pin ini masuknya juga harus sepan. Ketika di sini sudah ada longgar, kocak, ini apa? Akan menimbulkan di sini juga berpengaruh. Karena apa? Ketika dapat tekanan, ini miring. Misalkan ini miring. Nah, yang di sini gesekannya tidak penuh. Karena sebelah tok jur jadi rusak. Ini. Nah, kalau ini rusak atau ipun ini juga bisa diganti ecer. Maksudnya ininya saja bisa, ini bisa. Ini. Tapi kalau di situ sampai di sini terjadi rusak, keruak pemeneh, jenengan juga harus cek ini, apakah di sini juga terjadi kotak yang agak lebar. Keruak ini. Nih. Ketika mau diservis di sini kita cek masih bagus semua, ya tinggal dibersihkan aja pakai bensin, resik, bener-bener bersih, dipasang lagi, ya, pasang lagi, pinnya dipasang, terus di sini ada tutupnya. Nah, tutup di sini juga sering rusak, bolong, ini iso bolong. Kenapa kok dia sampai berlubang? Ya karena ini, karena rumahnya sudah rusak, ya kan? Pinnya goyang-goyang, dia gesekannya dengan ini tutupnya. Nah, ini kalau dilihat bekasnya sudah ada gesek-gesekan, bekas dari pinnya. Ini bisa berlubang, apalagi kalau lama nggak diservis, grease-nya mengeras, ya ini pasti cuek, berlubang. Nih, ini tutupnya. Terus selanjutnya ada pada poin servis selanjutnya ada pada bearing atau laker. Di puli sekunder di sini ada bearingnya, laker di dalam ini. Ini ada laker bambu atau leces yang belakang. Yang di depan ada laker risbol bulat. Ini sering kali kerusakan terjadi pada laker yang di dalam. Karena apa? Tidak ada pelumasan. Makanya di sini juga perlu apa? Diberikan pelumas. Grease atau vaseline yang diberikan di sini ya kanggo mas ini juga. Kenapa? Ketika dibersihkan pakai bensin, ya di sini pasti akan lebih cepat kering.
lebih mudah korosi kena bensin itu. Jadi harus diberikan pelumas ben laker bambu ini aman, lebih licin. Gitu. Oke, sampai di puli. Selanjutnya di bagian kampas ganda perawatannya bagaimana dan juga mangkok. Ketika kita cek di sini kita lihat apakah ada vaselin atau grease yang nyiprat sampai di sini. Kalau tidak ada, posisi mangkoknya kering, ya hanya kalau kotor wajar ya, tapi kering, yang jelas kering. Itu cuman kita bersihkan saja boleh, semprot pakai udara bertekanan atau tekanan kompresor, terus diamplas untuk kampasnya ataupun mangkoknya. Amplasnya diusahakan jangan searah, diusahakan. Kalau misalkan searah, gunakan amplas yang kasar, misalnya nomor 80 atau 100. Tujuannya biar apa? Ketika dia membuka, kuncinya neng untuk kasar semakin kenceng. Kalau untuk kampas, ngamplasnya juga diusahakan jangan sejajar, berlawanan ini. Diberikan pori-pori biar ketika dia buka lebih ngisi dengan mangkok. Dia buka sitik wis mlaku. Ora kokean gesekan dhisik. Karena apa? Bidangnya ini dan ini kasar. Oke. Itu. Sampai di sini poin perawatan pada transmisi otomatis. Ada kalau untuk Yamaha rata-rata kanan kiri sama. Untuk Yamaha. Yang akan berbeda di Honda. Kok beda? Kalau di Honda ya nanti itu ada Honda ya unit. Nanti saya jelaskan arahnya yang jelas. Cuma di Pirono kan. Misalnya di sini arah putarannya ke kanan. Untuk di Honda posisi plastiknya ini ada satu sisi yang sampai menutupi sampai seperti ini. Dan yang satu bablasan polos. Ini diameter kuningannya lebih ombo daripada yang kita membedakannya kuningannya lebar dan kuningannya sempit wewes ngono ya. Karena ketutupan sama atume. Nah, posisi pasangnya yang kuningannya sempit itu di depan. Maksudnya di depan ngono ini bedake piye ya? Wis ngene. Ini arah putarannya ke sana. Jadi posisinya yang plastiknya sampai di kuningan paling banyak itu di depan. Arahnya putarannya ke sana. Iki neng ngarep kene. Terus iki sing sebelah kene ya neng ngarep sebelah kene. Di depannya. Nek sampai kualik ke piye? Ada yang tahu efeknya enggak? Ngopo kok takon? Nek misalkan enggak ada efeknya kan dibolak-balik rapopo. Ya enggak? Ngopo? Ada efeknya enggak? Kaitannya dengan gerakan tadi, Om. Ketika dia gerakannya ke sana, ya, roller akan lebih dominan terdorong ke bagian paling depan. Kenapa di situ diberikan atom lebih banyak? Ben gesekan nih taruh ini lebih di tujuannya itu. Nek kualik, ya dia gerakannya akan lebih agak terhambat. Tapi tetap gerak. Ini akan berbeda ketika dia pas. Jelas? Nah, nanti kalau untuk yang Honda kelihatan banget bedanya. Tapi kalau Yamaha rata-rata bolak-balik podo. Ketika bentuknya sama bolak-balik boleh sak-sak. Ada lagi? Atau bantu ini. Dengan posisi pada apa? Mur terluar pengunci puli primer, di situ pasti ada ring gigi atau recet, ya, ring gigi atau recet. Ini ora ono. Posisinya dia ada nempel di sini paling luar. Ini biasanya ono ringnya, di sini ono gigi. Nah, ini nanti terkait dengan yang di sini juga, itu ora ono. Built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan.
it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it bluff. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. Ya kan, posisinya madepnya ngene. Nah, iki ono plastike posisine ning ngarep. Berarti dengan plastike ning ngarep. Sesuai karo putarane. Tujuane ben ngopo? Iki lho gesekane iki kan tetep momen puntir beban apa momen puntire karo sing ngarep kono nek iki kewalik. Nah, mengko biasane sing ngono kepangan. Makane dikeki sing plastik ben ora panas. Tujuannya minggu. Oh, jadi iki nek kualik resikonya piye? Ayo paling ikine gampang ketemu. Beda kurang nek kualik. Beda. Posisine neng nggon motor kan misalkan gini, motor gini. Iki vario sing kuwi 100 kW. Posisinya gini, putaran mesinnya kah? Ngene toh. Nah, posisi sing plastik iki dikeke ngarep. Ngarepe berarti iki. Iki nek mubengi rono, berarti ning ngarepe kene to. Ini. Berarti iki padha. Berarti ono searah. Searah mau berarti. Searah bener berarti. Ya pas nyopot yang ngono kuwi apa nih? Kenapa kok dibuat seperti itu? Meminimalisir gesekan antara roller karo rumah iki. Nek kualik resikonya apa? Iki rumah iku cepat rusak. I'm a small screen nation, we control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're... Jadi itu ya, tadi ada materi dari bengkel Satya Motor yang merupakan mitra dari LKP Aktual. Ada Mas Galih, beliau yang mengajarkan, memberikan materi pelatihan tentang service point sistem transmisi otomatis di program pendidikan kecakapan wirausaha kerjasama antara Kemendikbudristek dan LKP Aktual. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Misalkan kalian ingin mengikuti pelatihan otomotif teknik sepeda motor, bisa hubungi kami di LKP Aktual. Alamatnya di Jalan Beringin 1, Tidak Kerajaan, Kota Magelang.